Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan tentang ENPB Cancer. Next. Lalu di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maharani Setarlahan Putri, NIM 015. Selanjutnya ada Orisa Salma Aisyah, NIM 032. Lalu ada saya sendiri, Asfi Maulaya Zulfa, NIM 043. Lalu ada Nadia Rizky Aulia, NIM 045. Next. Title. Title jurnal satu yaitu Cancer Disparities and Healthy Equity, a Policy Statement from the American Society of Clinical Oncology. Jurnal kedua ada Effect from Physical Exercise on Reduced Cancer-Related Fatigue, a statement, a review of systematic review and meta-analysis. Jurnal 3 yaitu Prevalence and Risk Factor of Cancer Related Fatigue, a systematic review and meta-analysis. Next. Background Jurnal 1, kesenjangan kanker mengacu pada perbedaan insiden kanker, prevalensi, mortalitas, dan beban kanker yang ada di antara kelompok populasi tertentu. Kesenjangan ini sering dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti status sosial ekonomi, ras, etis, lokasi geografis, dan akses ke perawatan kesehatan. Terlepas dari kemajuan dalam pengobatan dan perawatan kanker, kesenjangan dan yang signifikan tetap ada, menyoroti perlunya intervensi yang ditargetkan oleh perubahan kebijakan. American Society of Clinical Oncology atau ASCO. Setelah mengakui pentingnya mengatasi kesenjangan ini dan telah berkomitmen untuk mempromosikan kesetaraan kesehatan dalam perawatan kanker melalui berbagai inisiatif. Next. Background jurnal 2, kelelahan terkait kanker adalah gejala umum dan melemahkan yang dialami oleh pasien dan penyintas kanker secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup mereka. Hal ini ditandai oleh rasa kelelahan yang terus-menerus yang tidak dikurangi dengan istirahat dan dapat berlangsung lama setelah pengobatan berakhir. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa latihan fisik dapat mengurangi CRF. Namun, efektivitas berbagai jenis intervensi olahraga masih belum jelas. Tinjauan sistematis dan meta-analisis ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan bukti yang ada tentang efek latihan fisik dalam mengurangi CRF di antara pasien kanker. Next. Background Jurnal 3, studi ini dilakukan untuk mengetahui kelelahan akibat kanker, salah satu efek samping yang paling sering terjadi dari pengobatan kanker, mempengaruhi kesejahteraan pasien. Meskipun perkiraan prevalensi dan faktor risiko kelelahan akibat kanker telah banyak dilaporkan, hasil ini belum disintesis.
Next. Untuk tabel Piko dari jurnal 1, yang P-nya atau populasinya beragam populasi yang terkena kanker, termasuk ras dan etnis minoritas, individu berpenghasilan rendah, dan mereka yang tinggal di daerah yang kurang terlayani. Untuk intervensinya, inisiatif kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses ke perawatan kanker, meningkatkan pendidikan tentang kesenjangan kesehatan, dan meningkatkan keragaman dalam tenaga kerja onkologi. Dia comparison praktik standar saat ini dalam perawatan kanker tanpa intervensi khusus yang mengatasi kesenjangan. O atau outcome-nya peningkatan akses ke layanan perawatan kanker, pengurangan kesenjangan dalam hasil kanker, dan peningkatan partisipasi kelompok yang kurang terwakili dalam uji klinis. Untuk tabel Pico jurnal kedua, untuk P-nya atau populasi pasien kanker dewasa mengalami kelelahan terkait kanker, intervensinya intervensi hasil fisik termasuk program aerobik, resistensi kesehatan, dan latihan gabungan. Comparisonnya kelompok kontrol menerima perawatan standar atau tanpa intervensi olahraga. Outcome-nya pengurangan tingkat kelelahan terkait kanker yang diukur dengan skala kelelahan yang dilaporkan sendiri. Tabel Pico yang jurnal ketiga, untuk populasinya, prevalensi, dan faktor resiko kelelahan terkait kanker, intervensinya, kelelahan akibat kanker, salah satu efek samping yang paling sering terjadi dari pengobatan kanker, memengaruhi kesejahteraan pasien. Comparisonnya, meskipun perkiraan prevalensi dan faktor resiko kelelahan akibat kanker telah banyak dilaporkan, hasil ini belum disintesis. Outcome-nya untuk mengetahui secara sistematis prevalensi kelelahan terkait kanker, termasuk stratifikasi berdasarkan tingkat kelelahan, jenis kelamin, usia, metode terapi, skala kelelahan terkait kanker, negara, dan faktor resiko dalam kelelahan terkait kanker. Lalu ada Sistis of Evidence, Jurnal 1. Pernyataan kebijakan mensintesis bukti dari berbagai penelitian yang menunjukkan perbedaan terus-menerus dalam hasil kanker, meskipun ada perbaikan dalam pengobatan dan pemberian perawatan kesehatan. Ini menekankan perlunya pendekatan multifaset yang mencakup peningkatan kesadaran akan kesenjangan, meningkatkan akses ke perawatan berkualitas, dan mendukung penelitian yang berfokus pada kesetaraan kesehatan. Temuan utama menunjukkan bahwa penentuan sosial kesehatan secara signifikan mempengaruhi hasil kanker dan bahwa mengatasi faktor-faktor ini sangat penting untuk mencapai kesetaraan. Next. Lalu Sistis of Evidence Jurnal 2, yaitu berdasarkan literatur yang ada, menunjukkan bahwa beberapa analisis berpotensi perbaikan dalam kelelahan terkait kanker pada pasien dewasa yang menjalani latihan fisik selama dan setelah perawatan kanker, terutama pada pasien kanker payudara atau prostat. Next. Lalu selanjutnya ada Synthesis of Evidence Jurnal 3. Berdasarkan literatur yang ada, terdapat bukti bahwa kelelahan akibat kanker adalah salah satu efek samping yang paling sering terjadi pada pengobatan kanker, mempengaruhi kesejahteraan pasien. Meskipun perkiraan prevalensi dan faktor resiko kelelahan akibat kanker telah banyak dilaporkan, hasil ini belum sintesis. Next. Lalu purpose NM Jurnal 1, purpose-nya tujuannya dari pernyataan kebijakan ASCO adalah untuk mengartikulasikan pendekatan komprehensif untuk mengurangi kesenjangan kanker dan mempromosikan kesetaraan kesehatan. Lalu AM-nya, penelitian ini bertujuan untuk memandu para pemangku kepentingan dalam menerapkan strategi efektif yang mengatasi akar penyebab kesenjangan dalam perawatan kanker, memastikan bahwa semua pasien memiliki akses yang adil ke perawatan berkualitas tinggi terlepas dari latar belakang mereka. Next.
pada jurnal 2, purpose-nya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak keseluruhan intervensi latihan fisik pada CRF pada pasien kanker melalui sintesis yang ketat dari tinjauan sistematis dan meta-analisis yang ada. Lalu aimnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis, durasi, dan frekuensi olahraga yang paling efektif dalam mengurangi CRF, sehingga memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk praktik klinis. Next. Untuk jurnal 3, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai secara sistematis prevalensi kelelahan terkait kanker, termasuk stratifikasi berdasarkan tingkat kelelahan, jenis kelamin, usia, metode terapi, skala kelelahan terkait kanker, negara, dan faktor risiko kelelahan terkait kanker. Aimnya, penelitian ini bertujuan untuk menilai secara sistematis prevalensi kelelahan terkait kanker, termasuk stratifikasi berdasarkan tingkat kelelahan, jenis kelamin, usia, metode terapi, skala kelelahan terkait kanker, negara, dan faktor risiko kelelahan terkait kanker. Jurnal 1 outcome, hasil yang diukur meliputi askes kelayanan screening dan pengobatan kanker di antara beragam populasi, tingkat partisipasi kelompok minoritas dalam uji klinik, perubahan morbiditas kanker dan tingkat kematian di berbagai kelompok demografis. Measure plan, rencana pengukuran melibatkan pengumpulan data tentang demografis pasien, hambatan askes perawatan kesehatan, dan hasil yang terkait dalam pengobatan dan kelangsungan hidup kanker. Next. Jurnal 2, outcome, hasil utama yang diukur adalah perubahan kadar CRF. Berbagai instrumen yang divalidasi digunakan di seluruh penelitian seperti inventarisasi kelelahan singkatan BFI dan penilaian fungsional terapi kanker kelelahan FACTF, inventarisasi kelelahan multidimensi atau LKM, measure plan, rencana pengukuran melibatkan analisis perubahan dalam hasil ini sebelum dan sesudah intervensi. Next. Jurnal 3 outcome, hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara sistematis prevalensi kelelahan terkait kanker, termasuk stratifikasi berdasarkan tingkat kelelahan, jenis kelamin, usia, metode terapi, skala kelelahan terkait kanker, negara, dan faktor resiko kelelahan terkait kanker. Measure plan, pengukuran dilakukan menggunakan data metalisis untuk mengetahui secara sistematis prevalensi kelelahan terkait kanker, termasuk stratifikasi berdasarkan tingkat kelelahan, jenis kelamin, usia, metode terapi. Measurement plans, pengukuran dilakukan menggunakan data metalisis untuk mengetahui secara sistematis prevalensi kelelahan terkait kanker, termasuk stratifikasi berdasarkan tingkat kelelahan, jenis kelamin, usia, metode terapi, skala kelelahan pada kanker, negara, dan faktor resiko kelelahan pada kanker. Next. Jurnal pertama, metode pernyataan kebijakan ASCO dikembangkan melalui proses kolaborasi yang melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam komunitas onkologi. Ini termasuk mengumpulkan perspektif dari para pemimpin sebelumnya dan anggota Komite Kesetaraan Kesehatan. Pernyataan tersebut menguraikan rekomendasi utama bagi pembukaan kebijakan di tingkat lokal, negara bagian, dan federal untuk meningkatkan kesetaraan kesehatan dalam perawatan kanker. Findingnya, temuan ini menyoroti beberapa area penting untuk ditindaklanjuti. Ada kebutuhan mendesak untuk kebijakan yang memastikan akses yang adil ke perawatan kanker bagi populasi yang kurang terlayani. Meningkatkan keragaman tenaga kerja onkologi sangat penting untuk meningkatkan kompetensi budaya dalam perawatan pasien. Peningkatan pendanaan untuk penelitian yang berfokus pada kesenjangan kesehatan diperlukan untuk mengembangkan intervensi yang efektif. Jurnal 2, metodenya menggunakan tinjauan sistematis dan meta-analisis yang
menilai kemanjuran latihan fisik untuk mengurangi kelelahan terkait kanker pada orang dewasa. Dilakukan di PubMed, Sinah, Cochrane Database of Systematic Review, dan Database of Abstract of Review of Effect, dan Pandro. Studi yang dipilih perbedaan rata-rata terstandarisasi SMD 95% CL dilakukan secara kuantitatif menggunakan model efek acak. Heterogenesis diuji menggunakan statistik C kuadrat Q dan I kuadrat I2. Findingnya, penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa analisis berpotensi perbaikan dalam kelelahan terkait kanker pada pasien dewasa yang menjalani latihan fisik selama dan setelah perawatan kanker, terutama pada pasien dengan kanker payudara dan prostat. Untuk jurnal yang ketiga, metodenya penelitian ini menggunakan artikel jurnal asli yang memenuhi kriteria inklusi disertakan. Kualitas studi yang disertakan dievaluasi secara independen oleh dua peneliti. Meta-analisis dilakukan menggunakan paket perangkat lunak Stata 12,0 dengan estimasi kelelahan terkait kanker yang dikumpulkan menggunakan model efek acak. Findingnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi gabungan kelelahan terkait kanker secara keseluruhan sebesar 52%. Status kinerja yang buruk, komoradioterapi jenis kelamin perempuan, insomnia, neurotisme, nyeri, dan depresi diidentifikasi sebagai faktor risiko kelelahan terkait kanker. Memahami faktor risiko kelelahan terkait kanker dapat memberikan dasar teoritis bagi tenaga kesehatan untuk manajemen dan perawatan pasien. Lalu selanjutnya ada implikasi jurnal 1. Pernyataan kebijakan ASCO menyerukan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti yang dapat diambil oleh penyedia layanan kesehatan, pembuat kebijakan, dan peneliti. Menerapkan kebijakan yang mengatasi faktor penentu sosial kesehatan terkait perawatan kanker. Mengembangkan program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kesenjangan kesehatan di kalangan profesional kesehatan. Mendorong partisipasi beragam populasi dalam uji klinis untuk memastikan temuan penelitian dapat diterapkan di berbagai kelompok demografis. Dengan memprioritaskan tindakan ini, pemangku kepentingan dapat bekerja untuk mengurangi kesenjangan kesehatan terkait kanker dan mencapai hasil perawatan kesehatan yang adil untuk semua pasien. Next. Implikasi jurnal 2, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kelelahan terkait kanker pada pasien dewasa yang menjalani latihan fisik selama dan setelah perawatan kanker, terutama pada pasien dengan kanker payudara atau prostat. Next. Implikasi jurnal 3 yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis terkini menunjukkan prevalensi gabungan kelelahan terkait kanker secara keseluruhan sebesar 52%. Status kinerja yang buruk, kemoradioterapi jenis kelamin perempuan, insomnia, neurotisme, nyeri, dan depresi diidentifikasi sebagai faktor risiko kelelahan terkait kanker. Memahami faktor risiko kelelahan terkait kanker dapat memberikan dasar teoritis bagi tenaga kesehatan untuk manajemen dan perawatan pasien. Next. Ini referensi dari kelompok kami. Terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.